Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan saya berjumpa kepada anak-anak yang luar biasa. Inilah anak-anak yang telah membuat video iklan layanan masyarakat tentang kejujuran, di mana video-video ini yang sudah kami saring dari beberapa video yang dibuat oleh anak-anak kelas 10 khususnya, dan inilah juara-juaranya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih saya bisa berkolaborasi dengan Mapel Sosiologi yang diampu langsung oleh Ibu Yuriska Mevani SPD. Bapak Saling, terima kasih juga atas kolaborasinya. Oke, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah membuat video dengan baik. Dan kita akan coba ulik-ulik sebentar ya, karena saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan video-video yang dibuat. Yang pertama, juara ketiga itu diraih oleh kelas IPA 5, kemudian juara 2 diraih oleh kelas IPS 2, dan juara pertama diraih oleh kelas IPS 1. Oke. Tetapi mohon maaf, hadiahnya ini nanti sama semua ya. Hadiahnya sama. Karena ini kita tidak menganggarkan dari sekolah, ini adalah iuran pribadi dari Bapak Ibu guru sosiologi dan Mapel PAI. Jadi jarang-jarang guru yang mau mengeluarkan ya sedikit apa ya. Ya nggak apa-apa, biar kalian sadar gitu ya Nak ya. Ya tapi jangan dilihat dari nominal. Ya, jangan lihat saja dari amplopnya yang besar. Bisa bagi 6 nggak Pak? Ya. Oke, yang pertama kita akan coba ulik-ulik dari kelas 10 IPA 5. Oke, judul filmnya apa? Terus adakah kendala kesulitan dalam membuat video tersebut? Judul film apa? Singkatnya Video iklan layanan masyarakatnya. iklan layanan masyarakat ini adalah kejujuran mendatangkan kebaikan. Oke. Kendalanya pasti ada, Pak. Ya. Yang pertama itu syutingnya kan di rumahnya Vito. Ya, di rumah Vito itu banyak burung, Pak. Ini bersih ada burungnya, bersih banget, Pak. Kemarin terus kendala keduanya tuh lokasinya juga ini Pak, susah. Lokasinya susah ya. Ya, agak jauh juga. Terus untuk apa itu namanya editing video dan lain sebagainya, adakah kendala? Ada. Waktu itu pernah file hampir hilang. Filenya ambil hilang. Iya. Korup not responding, belum di save. Terus Korup itu artinya apa ya? Korup itu filenya Ya kebaca. ya, Nggak baca. Saya kira korup itu ya korupsi. Karena ini materinya kejujuran. Jangan sampai ada file yang korup itu loh. Soalnya hilang kan bahaya. Nggak jadi ngumpulin tugas. Oke, terima kasih itu ya. Terus dari pengalaman dalam membuat video, apakah ada apa ya, pengalaman mengesankan atau pengalaman yang tidak terlupakan ya, walaupun hanya beberapa hari saja dalam membuat? Adakah pengalaman yang kamu dapat? Ada. Apa? Waktu pembuatan videonya itu Mm-mm. ya bikin di kayak ayunan gitu, terus ke masjid kan ada scenes yang di masjid itu banyak salahnya di situ. Dia banyak kenangannya di situ. Oke, sip. Oke, terima kasih untuk kelas 10 IPA 5. Selanjutnya 10 IPS 2. Ini dari judulnya saja saya juga bertanya-tanya. Karena satu kata adorasi jiwa itu maksudnya apa itu? Coba bisa dijelaskan. Adorasi itu sebuah pengorbanan. itu dari bahasa apa istilah dalam satu ilmu Diksi bahasa Indonesia. diksi bahasa Indonesia. Namanya adorasi. Iya betul. Adorasi jiwa itu jadi satu kata atau Bisa tapi itu saya gabungin karena kan kembali lagi ke cerita
kita di tokoh utamanya dia berkorban dan benar-benar belajar tapi nggak pernah dihargain gitu, makanya saya beri judul adorasi. Oh, adorasi sendiri artinya pengorbanan Iya. jiwa. Jadi pengorbanan jiwa. Iya. Kalau ide ceritanya sendiri itu yang dari siapa? Itu kita kolaborasi sih, emang kolaborasi, pokoknya diskusi. Dari yang ide ceritanya berarti kesepakatan dalam kelompok ya, ini ceritanya gimana. Terus yang menentukan peran-perannya ini siapa? Pakai aplikasi. Kita sebenarnya rolling aja sih Bu. Oh, rolling aja. Berarti cap cip cup ya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang memilih gitu. Terus kalau ininya ketika melakukan syuting ada kejadian-kejadian unik apa gitu? Oh ada. Jadi kita terlalu serius gitu ya. Kita pas waktu rekamannya itu terlalu serius ngelihat orang yang direkam itu, tapi nggak nyadar kalau jatuh gitu loh, ya kan? Terlalu minggir malah jatuh gitu. Ya itu masuk rekaman. Oh, masuk ke Iya. rekaman. Itu berarti Bisa behind the scene lah kalau misalkan behind the kayak gitu. scene-nya. Terus apa lagi ya? Mungkin pas di scene akhir-akhir itu kendala juga sih itu Oh, iya. tiba-tiba hujan kan. Tapi pas banget itu Pas pas banget waktu lagi scene-nya tuh emosi-emosinya lagi gitu. emosi gitu, habis itu tiba-tiba langsung hujan. Iya. Jadi ngepasi ya dengan Iya, masuk ke- pas masuk ke ceritanya. cuacanya mendukung lah Cuacanya gitu. Ya mendukung. Tapi emang kendalanya mungkin di bagian kadang kalau kita nge-record suaranya tuh Oh iya. kurang jernih jadinya. Iya, benar. Kenangan tersendiri mungkin. Adakah kenangan tersendiri dalam pembuatan video? Kenangan apa yang kalian dapatkan? Iya. Akhirnya Kita makin kompak. makin kompak. Terus sebenarnya kita semua kaget sih karena Tasya bisa marah-marah. Oh, Iya, itu emosi dapat main karakternya dapat ya. Iya. Oke. Enggak kayak gitu orangnya. Iya, Ya, itu paling kita. Oke. Menambah kekompakan, bermain karakter, kalian dapatkan dalam pembuatan video iklan layanan masyarakat ini. Oke, terima kasih untuk kelas 10 IPS 2 yang meraih juara 2 ya. Oke, selanjutnya yang terakhir yang kita tunggu-tunggu dari kelas 10 IPS 1. Oke, kemarin judul iklan layanan masyarakatnya apa? Prasangka. Oke, kalau secara umumnya kalau dikaitkan dengan nilai kejujuran kemarin benang merahnya bisa diceritakan sedikit. Untuk filmnya kami itu kayak banyak pesan moral kan di filmnya. Ceritanya kurang lebihnya ada tokohnya siapa, kemudian Jadi ceritanya ini si Ayu itu tuh jarang masuk ke sekolah gitu. Ayu seorang siswa ya. Ya, seorang Terus, siswa yang jarang masuk sekolah dan ternyata ibunya itu sakit. Dan teman-temannya itu sudah kayak berprasangka buruk dulu gitu loh. Oke, teman-temannya udah melabel gitu ya. tanpa mencari faktanya dulu. Dan kan ibunya sakit dan dia butuh uang kan. Ekonominya juga tidak berkecukupan, jadi dia kerja, makanya dia itu kayak bolos sekolah. Dan pas kerjanya itu ternyata si bosnya itu dia tuh korupsi gitu, korupsi uang untuk gaji si Ayu. Dan sewaktu si teman-temannya masuk mengunjungi rumah Ayu, ternyata kayak sudah ada bendera kuning, ternyata ibunya sudah meninggal. Oke. Berarti letak nilai kejujurannya pada Ayu itu gimana Bosnya bisa? itu. Oh, si bosnya Ayu korupsi. itu korupsi. Berarti menurut kalian kenapa sih kok korupsi itu mengajarkan kita untuk nilai kejujuran? Karena korupsi itu kayak perilaku yang tidak jujur, kayak mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain, yaitu termasuk tindakan korupsi. Ya, dan tidak adil juga. Nggak adil juga. Kalau ngambilnya cuma Rp1.000, Rp100, itu apakah itu dikatakan korupsi? Iya. Ya menurut saya iya, tetap. Berarti tidak dinilai dari korupsi itu tidak dinilai dari berapa banyak jumlah yang diambil ya. Sekecil apapun, kalau mengambil yang bukan haknya itu dinamakan korupsi. Oke. Itu termasuk ngambil pulpen bagaimana itu?
Kira-kira iya menggunakan fasilitas atau apa itu alat untuk orang lain, dari orang lain atau teman kita. Kadang kita ngambil pulpen tanpa pinjam. Kita termasuk enggak? Kita masa korupsi nggak? Iya. Lebih ke mencuri. Iya. Iya, itu mencuri. Mencuri. Iya, betul. Karena Kalau itu saya izin ilmu ke sosiologi pemiliknya. bagaimana? Apa Pak? Di tinjauan ilmu sosiologi Kalau mengambil tanpa atau menggunakan barang tanpa seizin. ya itu ya termasuk ke dalam perilaku menyimpang ya Pak. Ah. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan Norma. Nilai itu kan cita-cita yang diinginkan masyarakat. Nah, maka dibuat aturan atau norma. Nah, ketika ngambil nggak bilang itu juga kan berarti kita sudah melanggar sebuah nilai di masyarakat, salah satunya yaitu nilai kejujuran tadi. Gitu. Jadi nggak dilihat dari apa yang diambilnya ya, bukan benda yang diambilnya itu banyak atau sedikit, tetapi tindakan itu melanggar atau tidak. Jadi korupsi ya termasuk mencuri ya nak? Setuju nggak? Setuju ya. Oke. Hambatannya apa Hambatan. saja dalam pembuatan video? Itu yang pertama itu waktu kayak ngatur jadwalnya, Iya, benar. atur jadwal shootnya, terus sama device buat ngerekam, buat ngedit itu mas hambatan sih. Nyangka nggak bakal jadi yang paling Enggak. yang terbaik gitu? Enggak sih. Enggak nyangka. Karena kayak Karena juga semua tuh bagus gitu Iya. loh, dilihat bagus gitu. bagus-bagus. Iya, bagus-bagus semua gitu. Jadi nggak nyangka. Nggak nyangka. Padahal Pak Salik ngepostnya terakhir ya. Saya lupa itu. Harusnya 6 besar. Tapi karena saya lupa ngitungnya. saya lupa ngepostnya. Gitu ya, Nok ya. Mohon maaf. Tapi dari video pilihan pertamanya ini bukan hanya yang milih bukan Pak Salik, tapi dari alumni juga ada Muhammad Nur Rahim yang menjadikan bahan pertimbangan. Kenapa juara satunya ada di kelas IPS 1? Karena ceritanya itu di luar dugaan, judulnya prasangka, tetapi di dalamnya ada materi-materi yang sangat kompleks yang ada di masyarakat. Penyimpangan-penyimpangan anak yang selama ini terjadi mungkin di sekitar kita itu juga ada, yang mana anak menyimpan masalah dan kemudian memutuskan sendiri apa yang harus dia lakukan demi untuk mencukupi keluarganya. Nah, di sini yang ingin Pak Salik angkat adalah jangan sampai kita punya apa ya perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti mencuri, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang baik itu agama, hukum ataupun norma yang ada di masyarakat. Nah, ini yang Pak Salik pilih menjadi kelompok menjadi juara 1 karena nilai dari mapel PAI-nya ada, dari mapel sosiologinya juga ada. Saya kira itu ya Bu ya. Sebenarnya kalau dikaitkan dengan semua mapel bisa Pak ini. Iya. Bahasa Indonesia juga bisa masuk, ke seni juga ada unsur seninya. Nanti mungkin di kemudian hari kita bisa kolaborasi dengan mapel-mapel lainnya. Kalau kalian sendiri nak, Bu Rizka pengen tahu